Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, tanggal 16 Oktober 2020, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 di bawah perikop hukum tentang raja. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih pagi hari yang indah ini. Kami telah bangun dari tidur kami, itu karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kami menikmati hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya hari ini kami benar-benar menikmati anugerah-Mu dan selalu hidup menurut kehendak-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama, tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca 2 ayat atau 3 ayat dari Alkitab yang sudah ada di tangan kita masing-masing, yaitu ayat yang ke-15, 16, dan ke-17. Dari kitab Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20. Saya membaca ayat 15, 16, dan 17 yang demikian bunyinya. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Di sisi lain, Israel juga adalah bangsa yang berdaulat. Sangatlah wajar ketika mereka mempunyai keinginan untuk mempunyai atau memilih seorang pemimpin atau seorang raja atas mereka. Maka itu pemimpin atau raja yang harus mereka pilih memiliki beberapa syarat. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam perikop ini. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang ke-15. Raja yang harus mereka pilih ialah raja yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, harus dari keturunan atau bangsa Israel itu sendiri. Tidak boleh orang asing. Kemudian yang ketiga, mereka tidak boleh, seorang raja yang sudah dipilih, yang sudah ditetapkan itu tidak boleh memelihara. Ya. Sebagai syarat untuk menjadi seorang raja tidak boleh memelihara banyak kuda. Karena kuda melambangkan kekuatan. Ya. Seorang raja bagi bangsa Israel, raja yang hanya mengandalkan Tuhan, raja yang selalu meminta petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Kemudian syarat yang lain lagi, yang keempat, raja
yang akan menjadi raja, syaratnya tidak boleh mereka atau raja ini membawa bangsa Israel kembali ke Mesir lagi. Ya. Karena itu sejarah masa lampau pahit mereka, dan sekarang mereka sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Yang kelima, syaratnya juga tidak boleh memiliki banyak istri. Karena istri ini juga sebagai lambang kesetiaan. Seorang raja Israel, dia harus setia kepada Allah, setia kepada bangsanya, dan setia kepada perintah-perintah Allah. Yang keenam, jangan terlalu banyak mengumpulkan emas atau perak. Dengan kata lain, harta bukan menjadi tujuan. Karena dikatakan jangan terlalu banyak. Bukan berarti seorang raja dia tidak boleh punya harta, tetapi harta bukan menjadi tujuan. Sebab ketika harta sudah menjadi tujuan, maka nantinya dia tidak akan lagi setia untuk memimpin bangsanya, untuk memperjuangkan segala kepentingan bangsanya. Kemudian yang keenam, itu yang dapat kita lihat, yang ketujuh, ini juga menjadi syarat mutlak. Siapapun yang mereka pilih atau yang mereka angkat menjadi raja Israel, hukum Tuhan, Taurat Tuhan, inilah yang menjadi pegangan, yang menjadi tuntunan, yang menjadi teladan, yang menjadi panutan di dalam hidupnya. Sehingga dengan demikian, apa yang disyaratkan di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini untuk menjadi seorang raja Israel, itu berarti melambangkan bahwa seorang raja Israel, raja yang memang menjadi pilihan Tuhan, dan untuk kepentingan umat itu sendiri, dan Taurat Tuhan, hukum Tuhan, menjadi dasar dan menjadi pegangannya. Agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang berdaulat dan tetap menjadi umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, secara prinsip kita semua adalah pemimpin. Minimal kita pemimpin rumah tangga. Berarti apa yang disyaratkan sebagai pemimpin bangsa Israel, sebagai raja bangsa Israel, itu juga disyaratkan kepada kita masing-masing. Agar kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan, agar kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan bersama itu menjadi sesuatu yang utama. Dan firman Tuhan harus tetap menjadi pegangan. Tuhan memberkati kita dalam seluruh aktivitas kita, dalam seluruh karya kita. Amin.